Nah, ada beberapa mungkin masuk tuh video saya gitu kan. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini saling subscribe ya, saling subscribe, teman-teman bisa lihat di situ video saya muncul 2 di sini gitu kan. Kalau teman-teman bisa cek di sini saling subscribe 2020. Teman-teman bisa lihat di situ video saya juga muncul gitu kan. Ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini apa itu Ahref ya. Teman-teman bisa lihat apakah muncul tuh, muncul ya. Nih YouTube saya juga nih, kemarin saya upload 22 jam yang lalu. Ya. Apa kemudian Ahref adalah nih, ada juga masuk enggak tuh? Tuh masuk juga tuh ya. Nah, artinya teman-teman bisa lakukan itu ya dengan kecepatan view, teman-teman share ke beberapa media sosial teman-teman yang lain. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu subscriber saya, Mas Didik. Ini bagaimana nih, saya sudah menggunakan TubeBuddy tapi tetap juga belum ranking di YouTube. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Baik, teman-teman sekalian, kita akan coba bedah nih ya. Jadi ada yang bertanya seperti ini ya, sudah menggunakan TubeBuddy gitu kan. Tapi tetap tidak masuk di pencarian YouTube. Nih, salahnya di mana gitu kan? Baik. Nah, salahnya di mana? Baik, teman-teman sekalian, teman-teman harus tahu rumusnya. Ya, harus tahu rumusnya dulu. Ya, harus tahu rumusnya dalam menargetkan kata kunci yang teman-teman pengen targetkan. Pertama, ya saran saya teman-teman cari kata kunci yang persaingannya belum terlalu besar ya, atau yang masih ringan ya, masih ringan. Ya, contoh misalnya caranya seperti apa? Baik, kita akan coba bedah nih. Caranya seperti ini teman-teman sekalian. Caranya adalah ketik kata demi kata, huruf demi huruf. Ya, caranya ketik kata demi kata, huruf demi huruf di YouTube seperti ini. Contoh, saya kemarin ngetik ya setting ya, cara setting YOAS ya, SEO. Nah, perhatikan di sini. Ada di situ cara setting YOAS SEO 2020. Ini pernah saya targetkan teman-teman sekalian sampai mentok seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah tambahkan suggest di belakangnya, di sini tidak ada lagi nih muncul. Cuman muncul satu, berarti teman-teman ambil yang itu dulu gitu loh. Ya, jangan belum apa-apa teman-teman sudah menargetkan kata kunci misalnya cara menambah follower ya, follower ya, nih ya, follower ya Instagram. Nah ya, nah misalnya saya kasih spasi sekali, ini mesti keluar 14 teman-teman sekalian. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kalau muncul 14 semacam ini, berarti ini kata kuncinya sudah dipastikan di kata kunci berat, pemainnya banyak. Ya, coba kita cek yuk, mereka berapa nih, view-nya berapa? 1,4 juta, 34.000, 148.000, 250.000, 3,7 juta. Berarti ini kata kunci termasuk berat, udah gitu aja gitu kan. Maka tugas kita apa? Cari kata kunci yang sampai mentok, tidak ada istilahnya suggest lagi di bawahnya. Maka teman-teman ambil kata kunci tersebut. Sebagaimana saya kemarin nembak setting YOAS SEO 2020 misalnya, saya spasi. Nah, sini tidak ada lagi suggest di sini. Kalau tidak muncul suggest lagi di sini, di bawahnya cuman satu, dan teman-teman mainkan ini. Ya, sehingga teman-teman nanti bisa menang kata kunci yang ringan-ringan seperti ini. Ketika saya klik, maka teman-teman akan lihat di sini. Nah, video saya 2 menang di sini. Ya, video saya 2 menang di sini. Ya, kenapa? Karena saya ngambil kata kunci yang belum ada, tidak muncul lagi suggest-nya. Jadi kata kunci ini termasuk kata kunci yang ringan. Kita tahu diri dulu teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman adalah YouTuber pemula gitu kan, biasa angkat besi 1 kilo, sudah kita fokus yang 1 kilo dulu gitu loh. Jangan langsung 10 kilo, 100 kilo, nanti berat gitu. Nah, kalau kita misalnya YouTube kita sendiri tidak muncul ya, kemudian terlempar di halaman 3, halaman 4 dan lain sebagainya, maka bisa dipastikan YouTube kita secara traffic juga akan rendah, secara view juga akan rendah. Artinya apa? Artinya kalau view sudah rendah, secara traffic sudah rendah, dari mana kita bisa mendapatkan traffic? Dari mana kita bisa mendapatkan reputasi dari sebuah YouTube kita gitu kan? YouTube kita gimana bisa mendapatkan reputasi yang baik sementara kita sendiri secara ranking tidak pernah muncul di halaman 1 YouTube?
gitu kan. Nah, sehingga kalau saya dulu waktu pengen nembak belajar SEO teman-teman sekalian, nah saya suruh nembak belajar SEO, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya tahu diri belajar SEO itu termasuk berat. Kenapa? Kalau muncul 14 semacam ini, saya langsung berprediksi ini kata kunci yang berat. Mau pakai TubeBuddy ya, mau pakai yang lain ya, Vidik dan lain sebagainya, tetap saya nggak akan ngambil ini. Tapi kan deskripsi sudah saya masukkan kata kunci target, Mas. Tapi kan teks sudah saya masukkan kata kunci target, Mas. Bukan sekedar itu. Ada faktor subscriber, ada faktor view, ada faktor kecepatan penonton, ada faktor komentar, ada faktor like dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor teman-teman sekalian. Nah, biar supaya teman-teman mendapatkan kata kunci ini, fokuslah kata kunci yang kira-kira suggest-nya sampai mentok. Contoh, dalam kesempatan kali ini misalnya Instagram nih. Teman-teman bisa lihat di situ ada Instagram, saya ketik Instagram spasi. Tidak ada lagi suggest kan? Tidak ada, ambil tuh. Kalau saya seperti itu. Ketika saya ambil, nah saya menang di sana. Juara tuh. 8 bulan yang lalu nih. Ini baru awal-awal masih subscriber saya masih puluhan gitu kan, masih 8, masih 10 kalau nggak salah. Masih di bawah 100 ini. Ya. Nah, saya nembak kata kunci yang ringan-ringan seperti ini ya. Sampai sekarang pun teman-teman sekalian, saya juga menembak kata kunci yang ringan-ringan juga gitu loh. Ya, artinya saya tahu diri dalam hal menargetkan kata kunci yang saya targetkan. Ya. Maka kita kembali ke sini ya, cari kata kunci yang persaingannya masih ringan. Caranya ya, kita tulis ini, ketik kata demi kata, huruf demi huruf ya, sampai tidak muncul suggest lagi. Ya, suggest lagi. Ini harapan saya adalah misalnya 3 kata ke atas, 4 kata ke atas. Kemudian masukkan di judul ya kata kunci target tersebut, di deskripsi ya, di teks dan juga hashtag kalau bisa ya. Cuman kalau 3 ini saja sudah cukup nih. Judul, deskripsi, tag itu sudah cukup. Ya, kemudian ya share ke eksternal ya. Share kemana? Ke media sosial yang lain teman-teman sekalian. Ya, ke Facebook ya, supaya kecepatan trafficnya itu meningkat. Ya, faktor kecepatan traffic itu juga cepat teman-teman sekalian. Gitu teman-teman, upload langsung share, nggak usah pakai lama gitu loh. Nanti Mas tunggu 2 minggu 3 minggu baru saya share, kelamaan. Ya, kecepatan share, kecepatan view-nya itu faktor penentu juga teman-teman sekalian ya. Share ke Twitter ya, share ke Instagram ya, share ke WA dan lain sebagainya. Teman-teman bisa bermain di sana. Kalau teman-teman punya website ya, share ke website teman-teman sekalian. Ya, main di sana ya. Kemudian kalau ada informasi-informasi teman-teman kasih tuh. Ini loh ada video bagus ya. Kita udah pamer dulu aja gitu loh. Ya, kalau emang teman-teman pede gitu dalam hal meng-share, ya udah share aja. Ini faktor untuk kecepatan view kita. Kenapa? Dengan faktor kecepatan view tadi, maka video teman-teman akan bisa muncul nanti di pencarian YouTube semacam ini. Muncul juga komen-komentar kita yang bagus. Masalahnya teman-teman sekalian, kalau teman-teman sudah mendapatkan subscriber setia yang siap menunggu teman-teman sekalian untuk upload, ya saran saya teman-teman segera lakukan itu. Ya. Nah, yang kelima selalu saya bilang upload setiap hari ya. Ini poin utama. Ya, setiap hari selama 2 sampai dengan 3 bulan pertama. Ya. Walaupun sekarang juga saya juga tetap upload tiap hari, komitmen konsisten aja udah. Kenapa upload setiap hari itu reputasi ya YouTube kita itu menjadi lebih baik di mata YouTube. Kalau reputasi YouTube kita semakin bagus, maka YouTube akan merekomendasikan video kita untuk masuk di ranking YouTube kita sekalian. Jadi seperti itu. Bukan hanya ya, saya misalnya ketik di sini teman-teman sekalian, belajar SEO Instagram gitu kan. Nah, ada beberapa mungkin masuk tuh video saya gitu kan. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini saling subscribe ya, saling subscribe, teman-teman bisa lihat di situ video saya muncul 2 di sini gitu kan. Kalau teman-teman bisa cek di sini saling subscribe 2020. Teman-teman bisa lihat di situ video saya juga muncul gitu kan. Ya, kemudian teman-teman bisa lihat di sini apa itu Ahref ya. Teman-teman bisa lihat apakah muncul ya. Nih YouTube saya juga nih, kemarin saya upload 22 jam yang lalu. Ya. Apa kemudian Ahref adalah nih, ada juga masuk enggak tuh? Tuh, masuk juga tuh ya. Nah, artinya teman-teman bisa lakukan itu ya dengan kecepatan view, teman-teman share ke beberapa media sosial teman-teman yang lain. Ya, dan ingat kuncinya yang paling pokok dalam utama ini adalah teman-teman carilah kata kunci yang persaingannya belum berat dulu.
Dengan begitu reputasi teman-teman semakin baik, semakin hari semakin baik. Kemudian pelan-pelan teman-teman ambil kata kunci yang sedikit lebih berat. Makanya teman-teman sekalian, saya sekarang dengan kata kunci belajar SEO. Nah, mungkin ada beberapa website saya, ini video saya ada beberapa yang masuk. Dulu nggak ada yang masuk, tapi karena reputasi saya sudah bagus di mata YouTube gitu kan, maka video-video saya yang berhubungan tentang belajar SEO direkomendasikan oleh pihak YouTube untuk masuk di halaman YouTube. Ya, kalau dulu ini terlempar di halaman 3, halaman 4, halaman 5. Dan ini optimasi YouTube sama optimasi website berbeda ya teman-teman sekalian ya. Maka on page dalam YouTube itu saling atau paling kuat, saling menguatkan. Ya, sehingga teman-teman yang kemarin pernah bertanya sama saya, bagaimana kalau misalnya sudah menggunakan TubeBuddy tapi tetap tidak masuk pencarian YouTube? Karena teman-teman selalu terlalu fokus di persaingan yang terlalu kuat, ya, terlalu banyak pencariannya. Ya, teman-teman fokus yang ringan-ringan dulu aja. Oke, saya rasa begitu. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.